Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan topik yang sangat penting yang berjudul Mengapa Yesus Harus Disembah. Kita ambil dari Ibrani 1 ayat 5-6. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, setiap kami dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengapa Yesus harus disembah? Ya, kita baca dulu Ibrani 1 ayat 5-6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Iya. So sekalian, kalau kita ingat akan pengakuan iman rasuli yang diucapkan oleh sebagian umat Tuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sebagian saya kutip demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Jadi aku percaya pada Allah, aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Ingat hal yang penting, sangat penting. Salah paham dan salah memberikan respon terhadap Yesus dapat berdampak sampai kekekalan. Jadi ini bukan hal yang remeh-temeh nih, hal yang teramat penting. Salah paham dan salah berespon terhadap pribadi Yesus dapat berdampak sampai kekekalan. Sebagian penguasa di bumi pernah menuntut untuk disembah oleh rakyat mereka pada waktu mereka hidup, ya. Siapa itu? Ya, ini para Firaun di Mesir kuno mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan dewa gitu. Ya. Yang perlu disembah, ya. Lalu ada lagi Naram-Sin, raja pertama daripada Mesopotamia tahun 2255 sebelum Masehi, juga pernah minta disembah oleh rakyatnya. Lalu di Tiongkok, kaisar yang bernama Qin Shi Huang, artinya anak surga, ya, pernah meminta tuntutan agar dilakukan perbuatan yang sama oleh rakyat yang disembah, ya. Lalu Julius Caesar, kaisar Romawi tahun 42 sebelum Masehi, menyebut dirinya sebagai Julius yang ilahi. Ada lagi Kaisar Agustus dari Romawi juga menyebut dirinya sebagai anak dari yang ilahi. Lalu pada sekitar atau sebelum Perang Dunia Kedua di Jepang, Kaisar Hirohito juga pernah menuntut rakyatnya untuk disembah karena mereka menganggap Hirohito sebagai keturunan dewa matahari yang mereka sembah. Saya hanya menyebutkan sebagian saja, walaupun contohnya sebenarnya banyak, ya, kejadian sejarah yang pernah terjadi, ya. Nah, tapi yang kita perlu ingat, mereka semua yang pernah mengklaim diri sebagai dewa, ya, itu mereka semua sekarang tinggal kenangan. Sekarang sudah meninggal dunia, tinggal kenangan saja. Berarti mereka bukan Allah, mereka bukan yang harus disembah. Kita perlu menghormati orang yang perlu dihormati, tapi bukan untuk menyembah. Yang perlu kita sembah adalah Sang Pencipta itu, yang orang Kristen menyebutnya sebagai Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang perlu kita sembah. Oke. Para kaisar yang atau raja yang mau disembah itu sebenarnya mengikuti ambisi Lucifer.
Ya, sebelum jatuh ke dalam dosa menjadi iblis, Lucifer ini dosanya apa? Dosanya adalah mau disembah seperti Allah Sang Pencipta disembah. Aku juga perlu disembah karena aku cantik, hebat, ganteng, gagah. Ya. Nah, makanya Lucifer pernah dituliskan mazmurnya ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi mau menyamai Sang Allah Pencipta. Malaikat Lucifer yang diciptakan Allah itu mau menyamai Sang Pencipta. Ya tidak mungkin nggak mungkin. Kita harus bedakan antara Sang Pencipta dengan ciptaannya. Malaikat adalah salah satu bagian daripada ciptaan Allah. Ya. Nggak perlu kita sembah. Malaikat yang benar itu, malaikat yang benar tidak mau disembah. Lihat Wahyu 22 ayat 9. Ya, dikatakan, tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sembahlah Allah. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, M-nya huruf kecil kepada Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes melihat, wah luar biasa, wahyu yang dinyatakan luar biasa, membuat dia takut, kagum, berbagai macam rasa. Era setelah semua wahyu disampaikan secara dorongan, ya manusiawi, Rasul mau menyembah sang malaikat, tapi malaikat yang benar tidak mau disembah. Jangan berbuat demikian. Aku hanyalah hamba. Malaikat Tuhan yang benar hanyalah hamba Tuhan. Kalau kita mau menyembah, sembahlah Allah Sang Pencipta, Sang Penebus itu. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang benar pun tidak mau disembah. Seorang hamba Tuhan yang benar pun tidak mau disembah. Lihat Kisah Rasul 14 ayat 13-15. Seorang yang hebat khotbahnya, seorang yang hebat, wah luar biasa. Cenderung manusia yang lain yang dilayani cenderung mau menyembah. Tapi hamba Tuhan yang benar tidak mau disembah. Dia menolak adanya kultus individu. Penyembahan kepada individu yang dibanggakan, yang dihormati luar biasa. Itu hamba Tuhan yang benar tidak mau disembah. Hanya Allah dalam Yesus yang perlu kita sembah. Hanya Sang Anak yang patut disembah. Hanya anak A-nya huruf besar. Jadi anak Allah. Anak Allah maksudnya anak Allah yang tunggal. Bukan anak Allah kita orang yang percaya pada Yesus. Tapi anak Allah yang tunggal yaitu Tuhan Yesus itu. Ya. Tapi tentang anak, Sang Anak Allah yang tunggal itu, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 8. Ya, selamanya. Kemakuasaan daripada Allah Tritunggal adalah selamanya, dari kekal sampai kekal. Ya, manusia ada awalnya ketika diciptakan atau lahir. Ya, tapi setelah menyelesaikan hidup di dunia ini, rohnya tetap kekal. Ya, kalau binatang ada awalnya dan ada akhirnya, tapi kalau manusia ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Cuma masalahnya kekekalan itu dinikmati di surga bersama dengan Tuhan ataukah di tempat hukuman neraka. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Sangat-sangat penting. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus harus disembah? Kenapa bukan orang lain? Kenapa hanya Yesus? Karena Yesus adalah Sang Firman Allah yang adalah Allah juga, Sang Pencipta. Allah memakai firman-Nya untuk mencipta. Mencipta artinya dari yang tidak ada dijadikan menjadi ada. From nothingness, dari ketiadaan dijadikan menjadi ada. Ya. Kenapa kita harus menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Sang Firman Allah yang adalah Allah juga. Dan beliaulah Sang Pencipta. Allah memakai firman-Nya untuk mencipta. Dan Sang Firman itulah kemudian menjelma jadi manusia dalam bentuk daging yang disebut sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya.
Dikatakan Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus sang firman yang menjadi daging. The word became flesh. Logos menjadi sarx di daging. Ya. Sang firman yang tidak terlihat tetapi maha kuasa kemudian 2000 tahun yang lalu menjelma menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Sang firman gak kelihatan seperti saudara mendengarkan saya sedang menyampaikan firman nih. Gak kelihatan tuh tapi terdengar ya. Jadi sang firman yang tidak terlihat itu namun maha kuasa 2000 tahun yang lalu menjelma menjadi daging. The word became flesh dalam diri Yesus Kristus. Oke. Yang kedua, mengapa Yesus harus disembah? Yang kedua karena Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Dan itu dinobatkan pada saat dibangkitkan dari kematian. Kisah Rasul 13 ayat 33. Coba kita lihat. Pada waktu Yesus dibangkitkan dari kematian, disitulah dia dinobatkan. Ya. Telah digenapi Allah pada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Pada hari apa? Pada hari dibangkitkannya. Nah, sekalian ini penting. Sebutan anak hanya huruf besar selalu berkaitan dengan inkarnasi sang firman. Ya. Sebutan Yesus sebagai anak Allah yang tunggal, A-nya huruf besar, itu istilah anak dengan A huruf besar selalu berkaitan dengan inkarnasi sang firman, yaitu sang firman menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Iya. Bandingkan, sekarang kita lihat Matius 24 ayat 36. Apa yang Yesus katakan tentang hari kiamat. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kapan Yesus datang kedua kali, kapan kiamat. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Loh kita bertanya, kan anak Allah yang tunggal tuh Yesus tuh sang firman Allah. Kok dia gak tahu tentang kedatangan yang kedua? Hanya Bapa yang tahu. Berarti Yesus tuh tidak maha tahu dong. Khususnya kedatangan yang kedua dia kok nggak tahu. Nah kita harus pahami berikut ini ya. Di sini dalam ayat ini ditulis kata anak. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Nah istilah anak itu maksudnya apa? Pada saat berinkarnasi menjelma jadi manusia. Sang firman Allah sengaja mengosongkan diri, maksudnya membatasi diri yang disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Dia sengaja membatasi diri, mengosongkan diri. Lihat Filipi 2 ayat 7. Teori kenosis itu, pengosongan diri. Ya, sekali lagi ya saya bacakan. Pada saat berinkarnasi, sang firman sengaja mengosongkan diri atau membatasi diri yang disebut dengan anak Allah yang tunggal. Lihat Filipi 2 ayat 7. Nah, membatasi diri maksudnya apa? Termasuk dalam hal pengetahuan akan saatnya dia akan datang kembali kedua. Makanya dikatakan anak pun tidak tahu. Jadi karena istilah anak itu selalu berkaitan dengan peristiwa inkarnasi. Dan pada saat berinkarnasi sang firman sengaja membatasi diri saat inkarnasi, penjelmaan jadi daging itu, ya, membatasi diri. Ya. Namun kita harus ingat, namun dalam konteks kekekalan. Dalam konteks kekekalan. Pastilah ketiga pribadi dari Allah Tritunggal itu tahu kapan kiamat akan terjadi. Ketiga pribadi Allah Tritunggal pasti tahu dalam konteks kekekalan. Tapi dalam konteks berinkarnasi, sang firman menjadi daging, dia sengaja membatasi diri, sengaja dia mengosongkan diri. Lihat Filipi 2 ayat 7. Nah, ini kita harus pahami. Sekali lagi,
ingat Matius 24 ayat 36 yang tadi kita sudah baca, itu dalam konteks anak Allah yang tunggal, itu konteks inkarnasinya Sang Firman menjadi daging. Ya. Jadi sengaja dia membatasi dirinya, termasuk membatasi pengetahuannya. Ya. Tapi dalam konteks kekekalan, pastilah ketiga pribadi dari Allah tunggal itu tahu kapan kiamat akan terjadi. Ya. Oke. Mengapa Yesus harus disembah? Yang ketiga, Yesus disembah oleh para malaikat. Ibrani 1 ayat 6. Para malaikat bernyanyi, memuji nama Tuhan pada waktu Yesus lahir, ketika Sang Firman menjadi daging itu. Malaikat menyanyi, lihat Lukas 2 itu. Ya. Nah, kita harus paham loh, kalau ada sebagian manusia yang begitu sombong, nggak mengaku Yesus sebagai anak Allah, akan dan pasti ditertawakan oleh roh-roh jahat, termasuk ditertawakan oleh iblis, ditertawakan orang-orang seperti itu. Roh-roh jahat mengakui, karena mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan mereka menyembahnya. Dari mana saya bisa menyampaikan? Lihat Markus 5 ayat 6 sampai 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, orang yang dirasuk roh-roh jahat, 2000 roh-roh jahat itu ya, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Orang yang sedang dirasuk roh-roh jahat itu menyembah Yesus, dan dengan keras ia berteriak, jadi melalui lidahnya orang yang dirasuk roh jahat itu. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Itu ucapan bukan orang itu roh-roh jahat yang memakai lidah orang itu untuk menyebut siapa itu Yesus. Apakah urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jadi kalau ada manusia yang dengan sombongnya berkata, aku nggak mau menyembah Yesus, nggak mau menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tindakan demikian itu diketawain oleh roh-roh jahat. Sebab iblis dan roh-roh jahat menyembah Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Lihat Markus 5 ayat 6 sampai 7. Iya. Nah, bandingkan pula kepala pasukan Romawi yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian ketika Yesus disalibkan ya. Berkatalah kepala pasukan Romawi, dia bukan orang Kristen ya, tapi dia kepala pasukan Romawi. Setelah dia melihat, luar biasa, fenomena yang luar biasa terjadi pada waktu itu, ya, dan ketika Yesus mengembuskan nafas yang terakhir, ya, lalu kepala pasukan Romawi berkata, sungguh orang ini, yaitu Yesus, Allah, anak Allah. Ini perkataan daripada orang yang bukan Kristen, tapi mengakui sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat 39. Mungkin setelah itu dia bertobat, mungkin setelah itu dia bertobat. Iya. Yang keempat, mengapa Yesus harus disembah? Yang keempat, Yesus disebut sebagai Allah dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Engkau mencintai keadilan dan benci kefasikan, sebab itu Allah. Ya, Yesus disebut sebagai Allah. Sebab itu Allah, itu menunjuk pada Yesus ya. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi Yesus disebut sebagai Allah. Sebab itu Allah. Jadi menunjuk pada Yesus ya. Lalu Allahmu, yaitu Allah Bapa, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Bandingan Kejadian 19 ayat 24. Ya. Nah ini ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora ya. Then the Lord, siapa Lord di sini? Tuhan yang datang disertai oleh malaikatnya, datang mengunjungi Lot dan keluarganya ya. Ketika orang-orang dari kota itu berkumpul di sekitar rumah Lot itu, minta agar Lot mengeluarkan kedua malaikat itu karena mereka itu orang-orang homoseksual ya.
Mereka dikatakan, keluarkan tamu-tamu itu biar kami pakai. Maksudnya kedua laki-laki itu, orang-orang penduduk Sodom lihat, dua laki-laki tamunya Lot dan keluarga Lot ini kok hebat, ganteng, cakap gitu ya. Biar keluarkan kedua tamu itu biar kami pakai mereka. Maksudnya biar kami tidur dengan mereka. Ini satu sikap yang sungguh luar biasa ya. Berzina, homoseksual. Then the Lord rain. Tuhan yang bertamu itu menghujani upon Sodom, upon Gomorrah, brimstone. Wah, belerang ya. And fire, belerang dan api. From the Lord out of heaven. Belerang itu datang dari Tuhan yang di surga. Ya, lihat. Then the Lord, Tuhan yang sedang mengunjungi jadi tamunya Lot itu ya. Then the Lord rain upon Sodom, upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord. Ya, dari Tuhan yang di surga. Ini menunjuk pada Tuhan yang datang menjadi tamunya Lot, ya. Kemudian Tuhan itu menghukum Sodom dan Gomorrah dengan belerang dan api dari Tuhan yang di surga. Ya. Nah, kata Tuhan, Lord, semuanya huruf besar, itu menunjuk pada Yahweh. Yahweh. Ya. Oke. Nah, jangan lupa pengakuan Thomas, salah satu murid Tuhan, terhadap Yesus yang bangkit itu. Ya, ketika Yesus menyatakan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lain, maka Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan disinilah pengakuan Thomas yang luar biasa tentang Yesus. Yesus itu bukan sekedar manusia. Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Nah, karya dan perkataan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Apa itu? Kita lihat Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus, siapa yang telah melihat aku, kata Yesus, telah melihat Bapa. Jadi orang yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Ya. Maksudnya apa? Sifat-sifat Bapa, kemahakuasaan, keadilan, kebenaran, kesucian, ya, hikmat dan lain-lain dinyatakan dalam kehidupan Yesus yang kelihatan. Bapa itu kan nggak kelihatan, Bapa itu roh adanya, tapi dinyatakan segala sifat-sifatnya secara benar sekali oleh Tuhan Yesus, ya, oleh kehidupan, oleh perkataan Tuhan Yesus. Ya, perbuatan Yesus sama dengan perbuatan Bapa, nggak bertentangan. Ya. Pikiran Yesus sama dengan pikiran Bapa, nggak bertentangan. Perkataan Yesus sama dengan perkataan Bapa, tidak bertentangan juga. Perasaan Yesus sama dengan perasaan Bapa, juga tidak bertentangan. Kehendak Yesus sama dengan kehendak Bapa, sinkron. Nggak pernah bertentangan. Sikap Yesus terhadap dosa sama dengan sikap Bapa terhadap dosa, membenci dosa, tapi mengasihani, mengampuni orang-orang yang berdosa kalau mereka mau bertobat. Ya. Oke. Karya dan perkataan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Allah, itu kita lihat Matius 11 ayat 20, ayat 2 dan 6, 2 sampai 6. Kita baca ayat 4 sampai 5 Matius 11. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes," pada maksudnya Yohanes Pembaptis ya, "apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ini ketika Yohanes Pembaptis juga ketika Yohanes Pembaptis sedang ditahan oleh Raja Herodes. Dalam masa
penahanan itu, Yohanes Pembaptis mulai mempertanyakan. Lalu dia panggil muridnya. Ya. Muridnya datang mengunjungi dia di penjara Herodes ya. Dan dia bertanya, tolong pergi kepada Yesus itu. Ya. Tanyakan dia secara jelas apakah dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Lalu kemudian murid Yohanes Pembaptis datang bertemu dengan Yesus, lalu Yesus menjawab mereka, katakanlah, pergilah kepada Yohanes Pembaptis yang di penjara itu, ya, dengarlah dan apa yang kamu lihat dan dengar itu katakan kepada Yohanes Pembaptis. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya, di sini kita mengambil kesimpulan perkataan Yesus identik dengan perkataan yang bertindak. Perkataan Yesus identik dengan perkataan yang bertindak. Ya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Perkataan Yesus adalah perkataan yang bertindak. Tapi tindakan Yesus adalah tindakan yang berfirman. Jadi antara tindakan dan firmannya dengan perkataannya itu betul-betul sinkron, ya, betul-betul sejalan, harmonis, ya, tidak bertolak belakang, ya, tidak berkontradiksi satu sama lain. Iya, karya perkataan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang ketiga, banyak perkataannya tidak pernah dan tidak berani diucapkan oleh orang-orang lainnya. Sepanjang sejarah ribuan tahun, nggak ada orang yang berani mengucapkan perkataan Yesus. Nggak ada orang yang pernah berani mengucapkan, dan nggak pernah ada orang yang akan datang yang akan berani mengucapkan perkataan yang sama yang dikatakan oleh Yesus. Ya, iya. Nah ini salah satu contohnya saja. Ya. Perkataan Yesus kepada Natanael. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan lihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Turun naik kepada anak manusia. Siapa itu anak manusia? Ya Tuhan Yesus. Ya. Siapa? Guru agama di dunia yang pernah mengatakan hal seperti itu? Siapa rabi mana yang pernah mengatakan hal seperti itu? Kecuali hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Lihat Yohanes 1 ayat 51. Ya, banyak perkataan Yesus tidak pernah dan tidak berani diucapkan oleh orang lainnya. Lihat jawab Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ya. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksudnya bait Allah di sini adalah tubuhnya Yesus yang mereka bunuh, mereka salibkan, dan betul 3 hari kemudian bangkit kembali. Ya, dan itu terjadi. Nggak ada seorang pun yang berani mengatakan seperti itu. Sepanjang sejarah ribuan tahun nggak ada yang berani. Selain hanya Yesus. Ya. Iya. Banyak perkataan Yesus yang nggak pernah dan nggak berani diucapkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah contohnya perkataan Yesus kepada Nikodemus. Iya. Yohanes 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Menunjuk pada Yesus, ya. Yaitu anak manusia, yaitu Yesus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ya. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, maksudnya harus disalibkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi sampai sekarang, sampai Yesus datang kedua kali, yang mau diselamatkan ya percaya pada Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, tapi 3 hari kemudian bangkit kembali dan tidak mati lagi. Dan naik ke surga dan akan datang kembali kedua kali. Ya itu saja. Yang perlu dipercaya sebagai syarat untuk diselamatkan ya cuma itu saja. Ya.
Ini tidak ada dalam ajaran agama lain, hanya dalam kekristenan saja. Iya. Banyak perkataannya tidak pernah dan tidak berani diucapkan oleh orang lainnya. Yang kedua, perkataan Yesus kepada perempuan Samaria yang bertobat kemudian. Ya. Jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, air sumur itu, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yang diberikan oleh Yesus, ya, air itu, air kehidupan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apa itu? Air apa? Ya, air kehidupan. Yaitu kasih Tuhan, darah Yesus. Ya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya, mata air. Ya, ini suatu hal yang penting, penting sekali. Ya. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hidup yang kekal, mintalah, datanglah pada Tuhan, bertobatlah, minta ampun akan segala dosa kita, dosa Anda. Setiap saudara, setiap kita punya dosa, termasuk saya. Datang pada Yesus Sang Juru Selamat, maka Tuhan Yesus akan memberikan air kehidupan yang diberikan melalui darahnya yang suci yang telah tercurah di atas salib. Puji Tuhan. Iya. Banyak perkataan Yesus tidak pernah dan tidak berani diucapkan oleh orang lainnya. Yang Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ketika Yesus melihat iman mereka. Ya, berkata ia kepada orang lumpuh itu. Yesus melihat iman mereka, iman orang-orang yang membawa si lumpuh itu. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, iya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini, yaitu Yesus, ya, berkata begitu? Ia menghujat Allah. Mereka salah tafsir, ya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya betul, nggak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Dan itu berarti Yesus itu Allah, karena Dia mampu mengampuni dosa. Yesus adalah Sang Anak Allah yang tunggal itu. Sang Firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Ya. Ini perkataan ini tidak pernah diucapkan oleh orang lain, ya, selain oleh Yesus saja. Ya. Markus 2 ayat 5-7. Banyak perkataannya tidak pernah dan tidak berani diucapkan oleh orang lainnya. Yang perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Apa itu? Yang tidak pernah berani diucapkan oleh orang-orang lainnya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian pula anak, yaitu Yesus itu, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, yaitu Yesus. Supaya semua orang menghormati anak. Semua orang menghormati anak. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kalau engkau mau diselamatkan, gak ada jalan lain. Hormati Sang Anak Allah yang tunggal itu. Ya. Bukan hanya hormat, tapi percaya dan terima kasih-Nya dalam kehidupan. Ya. Tuhan Yesus kemudian berkata lagi, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia, yang mengutus anak. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, Bapa yang mengutus Yesus, ya, ia, orang itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oh, puji Tuhan. Jadi siapa saja yang percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, orang itu mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan, pengampunan dosa. Terdapat dalam Yohanes 5 ayat 21-24. Nah, kita sedikit belajar tentang kata hidup yang kekal.
Kata hidup yang kekal dalam bahasa Yunani-nya adalah aionios. Aionios. Aionios itu mempunyai arti kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Itulah arti aionios. Kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Nah, kualitas hidup Allah itu seperti apa sih? Ya, nggak pernah jadi tua. Allah kita nggak pernah jadi tua. Nggak pernah sakit, nggak pernah loyo, nggak berdosa, tidak fana, tidak sementara, dan lain-lain. Ya, itu hanya contoh saja. Itu kualitas hidup yang dimiliki oleh Allah. Nah, barang siapa yang percaya Yesus, diberikan hidup yang kekal, diberikan kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Lalu sudah bertanya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, kok masih bisa sakit? Kok masih bisa loyo? Kok masih kadang-kadang jatuh dalam dosa? Kok masih bisa mati secara jasmani? Katanya sudah terima kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Nah, ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Nah, kita lihat seorang ibu sedang masak. Nah, biasanya setelah masak sebelum dihidangkan kepada keluarga, dia cicipi dulu kan. Cicipi ya 1 sendok gitu ya. Umat Tuhan Yesus sekarang ini baru mencicipi, baru foretaste, baru mencicipi hidup kekal itu, mencicipi. Mencicipi berarti cuma sedikit, 1 sendok saja. Mencicipi bukan 1 mangkok. Kalau 1 mangkok itu makan. Tapi mencicipi atau artinya 1 sendok. Ya. Iya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, selama di dunia ini kita baru mencicipi hidup yang kekal. Baru kita menikmati hidup kekal secara utuh. Ya. Pada waktu kita bertemu dengan Yesus di surga. Itu pun juga baru roh kita di surga diterima di surga. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, kita akan menerima tubuh yang sudah dibangkitkan. Tubuh yang sempurna. Nah, itu suatu hal yang penting yang sedang kita rindukan sebagai orang-orang yang percaya Yesus. Ya, oke. Yang ke-G, banyak perkataan Yesus tidak pernah dan tidak berani diucapkan oleh orang-orang lainnya. Yang ke-G, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini perkataan Yesus yang luar biasa ini. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, before Abraham was, I am. Abraham pernah ada, pernah hidup. Makanya disebut before Abraham was. Tapi yang koma, I am. Ini pernyataan diri Allah selalu pakai I am. Harusnya kan kalau dalam grammar bahasa Inggris, before Abraham was, I was gitu ya. Tidak ternyata. Bahasa aslinya tidak demikian. Before Abraham was, Abraham pernah hidup. Tapi dia sekarang sudah mati, sudah meninggal. Makanya disebut was. Tapi Yesus sebagai Allah menyebut diri hanya selalu pakai present. Present tense. Masa sekarang. I am. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya. Nah, jangan lupa. Jesus is the great I am. Yesus adalah I am yang besar itu. Kenapa? Karena beliau adalah kekal. Dan dari kekal sampai kekal. Karena Allah tuh gak pernah diciptakan. Allah adalah pencipta dan gak pernah diciptakan. Dan Allah adalah kekal dari kekal sampai kekal. Walaupun Allah pernah, Sang Firman pernah menjadi daging, menjelma jadi manusia dalam diri Yesus. Ya. Dan ketika Yesus naik kembali ke surga, dia bersama dengan Bapa di surga. Dan akan datang kembali kedua kali. Ya. Pada hari kiamat nanti. Iya, nama Allah adalah I am that I am. Aku adalah aku. Lihat Keluaran 3 ayat 14. Jadi memang Allah selalu I am. Di hadapan Allah bentuk waktunya selalu present. Karena Allah adalah Allah kekal. Ya. Nah, jangan lupa loh. Yesus dalam ketika 2000 tahun lalu menjadi manusia, dalam kitab Injil Yohanes khususnya, luar biasa ini.
Yesus pernah mengklaim diri, I am the living word of God. Aku adalah sang firman yang hidup itu. I am the living water. Akulah air hidup. I am the bread of life. Akulah roti hidup. I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. I am the resurrection and life. Akulah kebangkitan dan hidup. I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. I am the Alpha and Omega dalam kitab Wahyu ya. Akulah yang awal dan yang akhir. Oh, nggak ada waktu kita harus pelajari satu persatu, tapi nggak ada waktu ya. Ini saja bisa dikhotbahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Luar biasa. Ucapan klaim Yesus tentang the great I am yang besar, luar biasa. Hanya bisa diucapkan oleh beliau, bukan oleh manusia. Ya. Iya, banyak perkataan Yesus tidak pernah dan tidak berani diucapkan oleh orang lainnya. Ya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, di depan kaki Yesus. Ya, sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanan di atasku, lalu berkata, nah, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Akulah Alfa dan Omega. Itulah perkataan Yesus. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wah, ini luar biasa. Ini ucapan ini sama sekali tidak pernah diucapkan oleh pembesar, raja, nabi, yang lain gak ada. Apalagi filsuf gak ada. Selain hanya oleh satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai selamat, orang itu pasti dapat hidup yang kekal. Walaupun sekarang selama masih hidup di dunia, kita baru foretaste, mencicipi. Kita akan nikmati nanti waktu ketemu Tuhan di surga, dan nanti waktu kita terima tubuh kebangkitan itu. Puji Tuhan. Terus sekalian, biarlah satu hal yang penting kita belajar hal yang penting ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dikuatkan iman kami, supaya kami tetap setia iring Tuhan dan melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.